Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, peserta didik baru SMA Negeri 6 Banjarmasin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi dalam kaitannya dengan pengenalan lingkungan sekolah dengan judul yaitu strategi belajar efektif. Sebelum sajian materi ini, Bapak perlu mengingatkan kembali bahwa saat ini kita masih dalam suasana atau situasi pandemi COVID-19 yang pada akhir-akhir ini jumlah penderita atau mereka-mereka yang terinfeksi oleh virus tersebut semakin meningkat. Dalam kaitan itulah PLS ini dilaksanakan secara daring. Namun demikian, semoga tidak mengurangi manfaat daripada kegiatan PLS tersebut. Selain itu, Bapak juga selalu mengingatkan bahwa kita harus selalu mentaati, melaksanakan, dan juga menerapkan protokol kesehatan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Harapan kita, mudah-mudahan kita tidak terinfeksi, tidak tertular oleh virus COVID-19, dan semoga saudara-saudara kita yang terinfeksi bisa diberikan kesembuhan. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, jauhi dari kerumunan, atau selalu jaga jarak minimal 1,5 meter. Mudah-mudahan dengan demikian kita terhindar dari COVID-19. Kembali ke sajian materi untuk kegiatan PLS, yaitu tentang strategi atau belajar efektif. Slide yang pertama di sini Bapak tampilkan tentang isi dari kepala kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniai otak yang begitu lengkap dengan segala informasi yang ada di dalamnya, segala fungsi yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita perhatikan di tampilan pertama itu, sebetulnya otak kita itu sudah lengkap. Ada memori tempat menyimpan, ada bagaimana kita perhatian, punya fokus, punya kecepatan, juga kita dikaruniai untuk berkreativitas dan juga fleksibilitas, tidak terlalu kaku. Baik, kita akan sampaikan tentang strategi belajar efektif, dan mungkin ini tidak full dalam sesuai dengan jadwal yang 1 jam karena sifatnya daring, tentu akan sangat memerlukan ketersediaan kuota bagi anak-anakku. Oke, sekarang kita bicara tentang strategi atau cara. Jadi itu sebagai cara atau usaha bagaimana kita itu sukses dan juga berhasil dalam mencapai suatu tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan itu perlu strategi atau cara. Kalau anak-anakmu sebagai seorang siswa, murid, atau peserta didik, tentu yang diinginkan adalah bagaimana nanti lulus dan juga memperoleh hasil yang optimal. Itu tujuannya. Nah, dalam rangka mencapai tujuan itu, maka anak-anakku perlu namanya strategi, cara untuk belajar. Sementara apa itu belajar? Belajar dikatakan sebagai semua aktivitas mental atau psikis
yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan. Di lingkungan mana? Karena kita sekolah, lingkungannya adalah lingkungan sekolah. Apa hasilnya? Perubahan. Kalau kita belajar sesuatu, hasilnya adalah paham dari apa yang dipelajari. Itulah makna dari belajar. Nah, dua kata itu digabung menjadi berarti strategi belajar. Berarti cara atau perencanaan yang isinya apa? Kegiatan-kegiatan yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan utama kita adalah adanya kualitas pendidikan. Bukti kualitas adalah kita memahami kompetensi-kompetensi yang dipelajari. Nah, itu makna singkat dari strategi belajar. Setiap orang punya strategi yang berbeda. Nah, dan cara belajar setiap orang pun tidak ada yang sama. Nah, oleh karena itu, karena prosesnya tidak sama, tentu hasilnya pun tidak sama. Ada orang belajar yang serius, ada yang santai, bahkan ada yang tidak mau belajar. Tentu punya efek atau punya dampak yang berbeda-beda. Ini yang perlu dipahami bersama. Kemudian bagaimana sikap atau belajar efektif dan efisien. Nah, sekarang ada kata efisien. Kalau efektif itu bahasa mudahnya tepat guna. Kalau efisien itu biasanya kaitannya dengan waktu. Bapak beri contoh misalnya. Kalau anak-anakku makan nasi sop, nah ada dua pilihan. Satu menggunakan sendok, dua menggunakan garpu. Nah, sekali lagi dua itu bukan digabung jadi satu ya, satu-satu. Jadi disuruh memilih makan nasi sop itu mau pakai sendok atau pakai garpu. Nah, ketika anak-anakku memilih menggunakan garpu, maka itu bisa disebut tidak efektif. Karena nasi yang akan diambil tidak cukup atau sangat sedikit dibanding menggunakan sendok. Nah, jadi kalau mau makan nasi sop menggunakan sendok itu lebih efektif. Karena nasi yang diambil melalui sendok akan lebih banyak dibanding dengan menggunakan garpu. Dan tentunya dengan menggunakan sendok, waktu untuk makan bisa lebih sedikit. Nah, itulah yang disebut dengan efisien. Jadi menggunakan sendok makan nasi sop itu efektif. Waktu yang digunakan untuk makan menggunakan sendok lebih sedikit, itu namanya efisien. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang apa itu yang disebut belajar efektif? Yang pertama adalah belajar itu menyenangkan. Belajar itu menyenangkan apabila kita tahu tujuan kita. Dan belajar menyenangkan itu kita harus pahami sebagai konteks untuk kita memperoleh hasil yang maksimal tadi. Kalau anak-anakku punya pikiran yang kusut, kemudian belajar, insya Allah hasilnya tidak bisa maksimal. Senangin dulu. Nah, itu kuncinya. Yang pertama memang senang. Kemudian tentu harus terjadwal dengan baik. Nah, inilah yang disebut dengan manajemen waktu. Jadi sebagai seorang siswa, buatlah manajemen waktu yang baik. Kapan harus bermain, kapan harus belajar, kapan harus membantu orang tua, dan kapan melakukan kegiatan yang lain. Nah, kalau anak-anakku bisa menyusun jadwal, memanage waktu secara baik, insya Allah hasil belajarnya bisa juga baik. Yang C, tidak perlu banyak waktu. Nah, jadi banyak waktu itu terkait dengan senang. Bila senang, sebetulnya sedikit waktu pun akan efektif hasil belajar itu.
Nah, yang terakhir tentu hasilnya adalah maksimal. Nah, ketika belajar itu sudah menyenangkan, waktunya diatur dengan baik, tidak perlu banyak waktu yang digunakan untuk belajar, harapan yang berikutnya adalah memperoleh hasil yang maksimal. Sekarang mengapa sih perlu punya sikap yang seperti itu, yaitu efektif dan efisien? Semua manusia ingin hidup berhasil, tidak terkecuali siswa. Jadi kalau siswa sekolah itu tentu ingin berhasil. Apa bukti hasilnya kalau nanti lulus? Lulus seperti apa? Dengan hasil yang maksimal atau nilai yang baik. Yang berikutnya adalah adanya kesempurnaan. Sempurna dalam konteks ini bukan sempurna yang full 100%, karena tidak ada kesempurnaan yang 100%. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini adalah hasilnya itu maksimal, bukan sekedar hasil. Misalnya lulus sekedar lulus dengan nilai minimal, itu bukan kesempurnaan, tapi lulus dengan hasil yang maksimal. Harapannya adalah seperti itu. Sekarang mengapa sih perlu dijadwal juga, dan juga belajar itu perlu menyenangkan? Di otak kita itu dipengaruhi oleh fisik. Contohnya apa, Pak? Kalau fisik kita lemah, biasanya kita jadi malas. Kalau kita kerja terlalu capek, biasanya kita mudah marah. Nah, itu artinya kadang otak kita pun dipengaruhi oleh fisik kita. Jadi kalau fisik kita sehat, insya Allah belajar pun senang. Otak kita juga nyaman untuk dibawa untuk belajar. Nah, itu jadi penting. Nah, jadi kalau terlalu capek, sebaiknya jangan dipaksakan untuk belajar karena tidak bisa memperoleh hasil yang maksimal. Nah, bila kita fit, kondisi fit, kemudian kita belajar, insya Allah informasi atau apa yang kita pelajari bisa kita simpan di dalam otak kita dengan ingatan yang lama. Nah, ini yang penting. Kebanyakan, Bapak mengatakan kebanyakan ya, tidak semuanya. Murid itu belajarnya seperti ini, belajar kebut semalam. Artinya, kalau besok itu ulangan, malam inilah belajar. Walaupun Bapak Ibu gurunya setengah bulan yang sebelumnya sudah menyampaikan bahwa kita akan ulangan pada tanggal sekian. Tapi kita biasanya berpikir, masih ada waktu, nanti saja belajar menjelang hari H. Nah, itulah yang disebut dengan belajar kebut semalam. Dan itu secara umum tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa. Karena ingat tadi, otak kita tidak bisa dipaksa. Jadi sebaiknya belajar itu terjadwal, kemudian tidak harus dipaksa semalaman penuh atau sehari semalam penuh untuk belajar. Insya Allah besoknya mungkin malah nggak ingat apa yang dibaca. Karena otak kita dipaksa untuk mengisi atau diisi oleh sesuatu yang tidak memungkinkan dia menerimanya. Nah, ini yang perlu anak-anakku. Jadi kalau ingin hasil belajar yang maksimal, jangan sekali-kali belajar kebut semalam. Sekarang apa yang perlu diperhatikan dalam belajar efektif? Nah, tadi ini emosimu. Ingat, emosi terkait dengan fisik dan itu juga berpengaruh kepada otak. Sehingga perlu diperhatikan. Nah, emosinya emosi apa? Karena ketika emosi itu positif, dia akan bisa memberikan kekuatan kepada otak kita untuk menerima apa yang kita pelajari. Sehingga harapannya akan memperoleh keberhasilan.
Dan disitulah kita merasa terhormat. Artinya kan kalau kita berhasil kan bangga. Bangga itu kan bentuk sebuah kehormatan diri. Nah, ini sebenarnya sebuah siklus. Jadi yang perlu diperhatikan. Kemudian apa yang perlu diperhatikan juga dalam diri siswa untuk belajar efektif? Nah, yang pertama adalah ciptakan minat bertanya tentang apa manfaat bagi diriku atau bagi aku. Kalau saya belajar ini, apa sih manfaatnya? Nah, ini penting. Karena kita manfaat ketika di sini, apa sih manfaat bagiku? Itu kita tanya tentang tujuan. Kembali yang ke slide di atas tadi. Ketika kita nggak punya tujuan, yakinlah kita belajar pun nggak bisa maksimal. Karena nggak tahu apa yang dituju. Sehingga tujuan itu akan menjadi penting. Misalnya, oh saya nanti akan menjadi seorang dokter. Untuk jadi dokter, maka saya harus belajar dengan maksimal. Apa yang harus saya pelajari? Nah, itu selalu rentetan-rentetan pertanyaan. Kalau saya belajar ini, bermanfaat enggak? Kalau saya lakukan ini, bermanfaat enggak? Contoh misalnya, kalau saya main game, ada enggak manfaatnya untuk belajar saya? Ada enggak kaitannya dengan pendidikan yang saya tempuh? Nah, itu satu contoh bertanya. Sehingga kita bisa terarah. Kemudian yang selanjutnya, temukan gaya belajar. Setiap orang, dia punya gaya belajar yang berbeda. Misalnya di sini kalau suka coret-coret, jadi kan ada orang yang nelpon, lalu bawa pensil atau pulpen coret-coret di buku. Kemudian suka bicara dengan cepat, lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan guru, maka gaya belajarnya adalah visual. Visual itu melihat dengan mata. Kemudian selanjutnya, kalau kamu suka berbicara sendiri, kemudian suka ceramah atau seminar, kemudian lebih suka membaca dan berbicara daripada menulis, maka gaya belajarnya adalah auditorial. Suka mendengarkan audio. Kemudian yang selanjutnya adalah bila kamu lebih baik ketika bergerak atau berjalan. Jadi ada orang yang dia mudah berpikir kalau dia beraktivitas, bergerak. Kemudian menggerakkan anggota tubuh ketika bicara. Mungkin anak-anakku pernah melihat teman-teman yang nelpon, orangnya jauh yang ditelepon, tapi dia menggerakkan tangannya. Nah, ada yang model seperti itu. Kemudian sulit untuk duduk diam. Nah, itulah gaya belajar kinestetik. Silahkan dikenali. Setiap kita punya gaya belajar yang berbeda. Kenali gayamu, maka nanti kamu akan mudah bagaimana melakukan belajar yang efektif. Kemudian tentang bagaimana kemampuan belajarmu, berapa waktu yang dibutuhkan untuk belajar, itu juga menjadi penting. Sekarang yang tidak kalah penting adalah juga sudah lingkungan. Pilihlah tempat yang nyaman untuk belajar. Kalau kamu suka musik, ya silahkan dengarkan musik. Dan biasanya itu untuk orang-orang tertentu, karena tidak semua tipe gaya belajar bisa mendengarkan atau belajar sambil mendengar musik. Ini soal kalau musik ya, tapi artinya tidak semuanya. Kalau orang yang bisa belajar tanpa musik, itu mungkin efektif. Tapi kalau yang dengan musik juga efektif. Dengan musik efektif, maka silahkan juga dengarkan musik untuk sambil belajar. Teknik ini juga penting, mencatat bebas. Artinya ketika anak-anakku sedang mendengarkan guru menjelaskan, bisa mencatat bebas.
hal-hal yang dikategorikan penting yang perlu dicatat, sementara bapak atau ibu gurunya tidak memberikan catatan. Nah, disitulah anak-anak harus punya kemampuan untuk mencatat bebas. Dalam konteks bebas itu, catatan itu cepat, tapi bisa dipahami apa isinya. Karena kalau mendengarkan penjelasan, mencatat apa yang dijelaskan dengan bahasa yang sama, itu perlu waktu. Nah, jadi mencatat bebas itu mungkin bisa dengan disingkat, mungkin dengan kata-kata yang lain, tapi bisa dipahami, yang nanti bisa diubah dengan bahasa yang lebih mudah untuk dibaca, baik diri sendiri oleh mungkin orang lain. Yang kedua, perlu peta pikiran. Jadi ada istilah mind map. Nah, sehingga nanti otak kita bisa mudah. Ada orang yang membuat singkatan tertentu, ada dengan gambar-gambar tertentu. Nah, itu namanya peta pikiran. Karena otak kita kan ada dua sebetulnya. Ada yang long term, ada short term. Ada kemampuan mengingatnya lama, ada kemampuan mengingatnya pendek. Jadi yang short itu, yang pendek biasanya itu dalam bentuk tulisan. Nah, kalau dalam bentuk gambar cenderung dia punya kemampuan mengingatnya lama. Bisa juga suara misalnya. Saya beri contoh, misalnya ada teman yang dia sudah lulus kuliah. Suatu saat ketemu dengan temannya. Tapi dia lupa namanya, tapi dia ingat wajahnya bahwa itu adalah temannya waktu SD. Nah, itulah satu bukti bahwa gambar itu mempunyai ingatan yang lama di kepala kita. Jadi kalau otak kita merekam gambar, itu kemampuan mengingatnya lebih lama dibanding tulisan tadi atau nama tadi. Sehingga tidak jarang kita mendengar, kalau kulihat wajahmu, kamu nih teman aku dulu waktu SD, tapi saya nggak ingat nama. Nah, itu satu contoh. Jadi kalau anak-anakku pernah mendengar perkataan itu, berarti memang benar gambar itu lebih lama disimpan di otak daripada tulisan. Ini misalnya contoh mind map tadi ya. Ada peta pikiran, ada yang menyebut peta konsep, terserah lah. Jadi ada 3 di sini. Peta belajar sukses itu atau peta sukses belajar. Ada namanya pra itu sebelum. Nah, sebelum belajar itu apa yang harus kita ketahui? Motivasi. Untuk apa kita belajar? Itu perlu. Kemudian kita kenali gaya belajar kita seperti apa tadi. Apakah visual, auditorial, atau kinestesia atau kinestetik, terserahlah apa yang mau. Nah, kenali dulu saya masuk yang mana. Kemudian ada istilah senam otak. Senam otak itu macam-macam sebelum belajar. Ada yang menggerakkan tangan, ada yang model joget ala penguin, dan itu sebetulnya untuk relax dulu. Nah, itu sebelum belajar. Jadi untuk saya belajar ini apa sih? Motivasinya untuk apa? Itu pra namanya, sebelum belajar. Sekarang ketika saya sedang belajar, apa yang perlu diperhatikan? Sebagai orang yang beriman, tentu tidak akan lepas dari doa. Karena doa itu penting. Doa itu menunjukkan bahwa kita tidak punya kemampuan tanpa bantuan dari Yang Maha Kuasa. Kemudian juga posisi belajar. Ada yang belajar itu sambil telungkup bukunya di lantai gitu. Itu tentu posisi yang tidak nyaman. Jadi cari posisi yang nyaman. Kalau di sini adalah posisi alfa, antara yang dibaca, posisi duduk dan sebagainya, silahkan dilihat. Kemudian teknik mencatat bebas tadi,
untuk memudahkan kita merekam informasi. Kemudian juga perlu jeda. Jangan paksakan kita untuk belajar terus-menerus tanpa istirahat. Otak kita jadi lelah. Kemudian juga lingkungan, di mana kita akan belajar yang nyaman, sehingga kita bisa memahami apa yang kita pelajari. Kemudian yang berikutnya adalah membuat peta pikiran tadi. Peta konsep atau mind map. Seperti ini. Nah, apa yang dipelajari nanti buat garis-garis tertentu. Kalau memang ahli menggambar bisa diberi gambar, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pasca belajar. Apa yang perlu dilakukan setelah kita selesai belajar? Kita perlu relax lagi, ada senam otak, agar otak kita tidak jenuh. Kemudian ada juga namanya teknik memori untuk mengingat. Gaya mengingat bisa beda-beda. Silahkan bisa menggunakan singkatan, atau bisa menggunakan gambar, atau bisa menggunakan nama-nama tertentu, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah review, diulang kembali. Nah, sehingga dengan demikian, jadi kita laksanakan, proses kita pahami ya, apa yang perlu dilakukan, dan paskanya seperti apa. Insya Allah kalau ini bisa lakukan dalam proses belajar, hasil belajarnya insya Allah bisa maksimal. Sekarang apalagi yang perlu kita lakukan? Tadi sudah ya, senam otak, cari sumber belajar lain. Jadi sumber belajar sekarang sangat-sangat berlimpah, tidak hanya dari buku, majalah, koran, dan sebagainya. Internet itu menjadi sumber informasi yang sangat-sangat berlimpah. Dan bahkan sampah informasi pun ada di sana. Tinggal anak-anak memilih. Jadi kalau dulu mungkin guru adalah sumber belajar yang optimal. Kalau sekarang tidak. Sumber belajar bisa dicari dimanapun, di YouTube, di internet, di medsos, dan sebagainya. Cuma hati-hati. Di sana juga banyak sampah yang berkeliaran. Sehingga yang diperlukan adalah dipilah, lalu dipilih, lalu dimanfaatkan. Jangan sampai termakan oleh hoax. Sekarang kan ramai itu hoax, orang buat hoax. Dan orang sekarang lebih berpikir viral tanpa memperhatikan etika. Mudah-mudahan anak-anakku tidak terjebak itu untuk berhasil, lalu menghalalkan segala cara. Ini juga yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana jadwal? Perhatikan waktu, bagaimana waktu dihabiskan, kapan waktu dihabiskan, dan kapan dapat belajar dengan baik. Nah, ini tadi kembali ke soal manajemen waktu. Cobalah sekali-kali buat jadwal. 24 jam dalam sehari itu digunakan untuk apa saja? Atau didesain seperti apa? Silahkan anak-anakku, cobalah sekali-kali dibuat jadwalnya. Mungkin bangun jam sekian, setelah bangun apa yang dilakukan, dan seterusnya. Sampai tidur kembali. Di mana waktu untuk belajarnya? Silahkan di situ diatur. Ini untuk belajar yang efektif tadi ya. Sekali lagi istirahat itu penting. Jadi tidur itu sangat efektif untuk mengembalikan kebugaran kita. Juga makan, makanan yang bergizi ya, bukan asal makan. Dan juga hiburan. Kemudian tugas, sekali lagi kalau ada tugas jangan menunggu nanti. Kebiasaan menunggu nanti itu nggak efektif karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Juga jangan lupa untuk bisa diskusi dengan teman, diskusi dengan orang tua, diskusi dengan kakak, saudara, dan sebagainya. Mengulang bahan, kemudian mengulang itu jadi penting. Jadi misalnya setelah belajar lalu bisa diulang kembali. Karena biasanya apa yang kita baca jam ini mungkin 3-4 jam berikutnya sudah lupa, maka pengulangan itu menjadi sangat penting.
Kalau ini soal waktu ya, ini soal relatif ya. Berapa menit itu relatif. Jadi tidak harus 50 menit. Tapi yang penting jangan sampai 2 sampai 4 atau 3, 4, 5 jam itu membaca terus tanpa istirahat, itu pun kurang baik. Tempat yang nyaman, kemudian batas waktunya. Nah, ini juga silahkan diatur juga jadwal belajarnya, pagi, siang, sore, dan seterusnya. Kemudian langkah-langkah belajar yang efektif. Nah, ini langkahnya. Silahkan diulang kembali apa yang sudah dipelajari. Jadi kalau hari ini diajar tentang materi X, mungkin pulang atau mungkin di sore hari ketika tidak dalam pembelajaran bisa diulang kembali. Dan juga konsentrasi ketika sedang dijelaskan oleh guru. Mungkin gurunya menjelaskan melalui virtual. Nah, karena virtual biasanya kan bisa terjadi gangguan. Nah, silahkan fokus di sana. Konsentrasi itu penting. Jangan melakukan aktivitas yang lain ketika anak-anakku nanti mengikuti pembelajaran secara virtual. Agar apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu bisa dipahami dengan baik. Kemudian bisa juga menulis kembali yang diajarkan. Karena terus terang kalau anak-anakku baca sendiri di buku, kemungkinan pahamnya agak sulit. Karena di buku bisa jadi ada kata-kata yang sulit untuk bisa dipahami secara mandiri. Nah, jadi penjelasan guru itu menjadi sangat penting. Kemudian bisa upayakan juga untuk membuat kesimpulan dengan kalimat sendiri, itu akan lebih baik. Artinya anak-anakku mampu memproduk kalimat dari apa yang sudah dipelajari. Yang tadi belajar yang mendadak mau ulangan, belajarkan tadi yang belajar kebut semalam. Kemudian buatlah ringkasan apa yang sudah dipelajari. Kemudian waktu belajar itu siang hari. Dan kalau untuk mengulang, itu biasanya yang paling bagus itu di pagi hari. Biasanya kalau ada orang yang kalau dia muslim setelah sholat subuh dia belajar, itu kemungkinan untuk ingatnya lebih lama. Karena tubuh kita masih fresh dan otak kita juga masih segar. Kemudian rileks ketika belajar. Jadi ketika belajar jangan bahasa kita itu tegang. Karena kalau tegang, yakinlah itu tidak akan membawa manfaat apa yang kita pelajari. Bahkan bisa hilang sama sekali. Kemudian, yang untuk menghafal, apa yang diperlukan? Menghafal itu yang diperlukan adalah pengulangan. Jadi kalau anak-anakku dituntut oleh guru untuk menghafal, diulang-ulang saja. Ketika diulang-ulang, seperti mendengarkan musik. Musik itu kan karena kita diulang-ulang terus, akhirnya jadi hafal. Jadi kunci menghafal itu diulang. Tanpa pengulangan sulit, kecuali memang kita punya kemampuan yang super. Nah, selesai sudah sajian Bapak tentang strategi belajar efektif. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama tujuan. Jadi kalau disimpulkan adalah efektif itu hasilnya maksimal, belajar itu mengubah perilaku. Nah, jadi kalau belajar efektif, berarti kan apa yang kita pelajari itu memperoleh hasil maksimal dan mengubah pemahaman kita atau perilaku kita dengan berbagai macam cara, teknik, atau strategi yang setiap kita bisa berbeda. Pahami tujuannya untuk apa anak-anakku belajar, atau setelah SMA ini mau kemana. Nah, itu kan tujuan hidup. Tapi kalau tujuan belajar adalah memperoleh hasil yang maksimal, naik kelas setiap tahunnya dan lulus dengan hasil yang
maksimal. Itu kan tujuan murid di jenjang SMA misalnya. Kemudian juga rileks dalam belajar. Fokus itu juga menjadi sangat penting. Pastikan bahwa kondisi kita fit. Juga kita harus menyenangi. Kunci pertama itu senang. Karena kalau sudah senang, insya Allah kita mau fokus. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak senang, agak sulit untuk kita bisa memperoleh hasil belajar yang maksimal. Cari tempat yang nyaman untuk kita belajar. Kemudian jangan terlalu lama belajar karena otak kita perlu istirahat. Kalau memerlukan musik, silahkan dengarkan musik. Buatlah peta konsep, peta pikiran, sehingga memudahkan nanti untuk bisa mengulang kembali apa yang sudah dipelajari. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi strategi belajar efektif. Semoga anak-anakku bisa memahami, walaupun ini disajikan secara video, tapi tidak mengurangi maksud untuk memperoleh pemahaman. Sekali lagi, jaga kesehatan, tingkatkan imun kita agar COVID tidak hinggap pada diri kita. Selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kalau tidak begitu penting, tidak perlulah keluar rumah. Marilah kita jaga diri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.